memakai gamis, karena orang Yahudi kan begitu dulu ya. Kalau mungkin ibu pernah nonton film Tuhan Yesus, orang ada Yahudi sorbannya, ada sorban. gamisnya, selalu setahu berdoa saya di enggak, Pak. pinggir-pinggir jalan. Sorry Pak, mereka tidak pakai sorban karena mereka punya alat Ada di sendiri. dalam imamat. Enggak, bentar, saya harus luruskan dulu ya. Sorban itu pakaian orang Arab, Ya, Pak. entah itu Orang apa Yahudi namanya, itu, tapi di ya. dalam imamat ketentuan Enggak, itu biar ada. tidak ada opini penggiringan Ya, ya, Pak. Tapi Oke, saya ke oke, poinnya oke. ini, Pak. Tapi Berarti Pak, bentar. Saya akui Bapak jujur oke. mengatakan Pasal 7 kan berbicara tentang itu. Apakah dia sesuai dengan perintah Yesus apa tidak? Kalau tidak ya dari kita mana tidak Bapak percaya tahu? juga. Dari mana Bapak tahu kalau yang disampaikan itu perintah Yesus? Sementara Yesus sudah katakan orang Farisi itu munafik. Sementara Yesus mengajarkan supaya hati-hati dengan pengakuan orang Farisi. Saya cuma tanya ini aja, Farisi Bapak ini kan sebagai orang. Sebentar dulu, enggak, bukan itu poinnya. Gini loh, Pak. Yang saya tanya itu, ketika Yesus mengajarkan untuk hati-hati dengan ragi Farisi, supaya tidak gampang percaya. Misalnya pohon yang buruk tidak akan menghasilkan perbuatan baik. Itu menurut jelas, Bapak, Paulus itu yang pohon itu. buruk, ya kata Yesus kan tidak mungkin pohon buruk berbuah baik. Kalau menurut Bapak, ya, Paulus yang pohon buruk mungkin nggak berbuah baik. Ya. Sebelum dia bertobat, dia pohon buruk. Yang Setelah saya dia tanya bertobat, dia pohon baik. adalah, Jadi apa yang dihasilkan itu pasti yang baik. saya tanya adalah, kata Yesus, pohon buruk tidak mungkin berbuah baik. Menurut Bapak, pohon buruk bisa berbuah baik nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Roh-roh kegelapan ada di gua. Kamu konsisten ya kalau nabi palsu itu nabi yang menerima firman Tuhan di goa ya? Konsisten ya, Dek? Iya, yang suka tiduran di gua-gua. Iya. Konsisten ya? Nih, saya tunjukin ya. Iya, ini ya, kita lihat. Di sana masuklah ia ke dalam goa dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, Elia? Berarti Elia ini nabi palsu ya, Dek ya? Dek? Enggak. Elia nabi palsu ya, Dek ya? Masa Elia nabi palsu? Iya kan kata kamu tadi nabi yang terima firman di goa. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua. Lah ini Elia juga di gua. Kalau Kalau Elia
Ya kan Tuhan berfirman. Ini kalau Tuhan berfirman dalam gua, ini Tuhan atau setan? Yang dicekek di gua itu. Aduh, nggak konsisten nih Oten nih. Giliran Elia nggak mau mengakui kalau dia nabi palsu, katanya ciri-cirinya di gua. Nah, dan bermalam di situ. Elia bermalam di gua, maka firman Tuhan datang kepadanya. Ini Tuhan yang berfirman dalam gua, Tuhan atau setan? Ya, kalau Elia bener lah, Elia kan bisa. Oh, jadi kalau Elia Elia yang banyak terima, kuasanya. kalau Elia yang terima firman di goa, dia nabi asli. Kalau Nabi Muhammad nabi kan nggak palsu. ketakutan di situ. Di situ nggak ketakutan jadi kan? kalau ada nabi yang ketakutan, dia adalah nabi palsu. Nih ketakutan di gua nabi itu ketakutan terus iya. dicekek gitu. Mana dalilnya Nabi Muhammad ketakutan di gua dan dicekek? Sini. Yang diselimuti itu dalilnya di tempat mana? lah. Ya, inilah Kristen. Roh Kudusnya nggak mampu tunjukin dalil kita. Tolong suruh Roh Kudusnya keluar dulu dari dalam dirinya, karena saya nggak mau debat sama Roh Kudusmu. Saya nggak mau mempermalukan Roh Kudusmu. Tolong suruh Roh Kudusmu keluar dulu dari badanmu, karena kalau kau blow on, maka bukan Roh Kudus yang blow on. Tapi kalau kau ngaku ada Roh Kudus Yesus dalam itu bukan dirinya, keluar dari gua jadi Tuhan ya? iya, memang Yesus Enggak lah, keluar dari gua. nabi yang dituduh buta huruf itu Loh, siapa sih? Yesus itu mati masih di dalam Yesus itu gua. keluar dari gua jadi Tuhan loh. Iya, Yesus kan mati kan masuk dalam gua dulu. Nih, Gua kan dikubur dia. Muhammad senangnya di gua. Slamet, saya tanya sama kamu, mana kamu pilih? Nabi yang ketakutan atau Tuhan yang ketakutan? Hah? Nabi yang ketakutan atau Tuhan yang ketakutan? Nih, itu Nih, nabi kamu lihat ya. nih. Katanya kan didatangi Nih. Jibril. Iya, nih, kalau ini Emang malaikat langsung malah ini. ketahuan itu, coba langsung Iya, tahu saya itu tanya, didatangi Jibril kalau enggak? Nabi ketakutan, kamu lebih pilih mana? Nabi yang ketakutan atau Tuhan yang dikuatkan malaikat nih? Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan. Loh, ini kok lemet kali ini Tuhan ini, harus dikuatkan sama malaikat ini. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Berarti dia lemah ini, harus diberi kekuatan ini. Ini lemah ini apanya nih? Iya, Imannya, dia kan Mungkin lemah sahwat kali deh. Yesus Ya, makanya. itu, waduh sahwat aja Saya tanya nih, yang lemah Mestinya ini imannya atau udah iminnya? gatal ya, pingin VCS Iya, ya. dia pengen PCS, dia pengen PCS. Saya tanya nih, ini yang lemah ini iminnya atau imannya? Yang diberi kekuatan ini iminnya atau imannya? Yesus itu memang Allah, tapi dia Iya, kan mengosongkan nggak usah dirinya. Emang Iya, Yesus iya. nggak lemah sahwat ya dek? Ya dia memang nggak pernah berhubungan seksual. Ya artinya lemah sahwat. Makanya saya tanya, itu ketika kamu lebih pilih mana nih? Nabi yang ketakutan atau Tuhan yang ketakutan? Ayo pilih. Pilih mana, Dek? Waduh. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan. Yang saya tanya, yang lemah ini sehingga dia dikuatkan ini imin atau imannya? Apanya yang lemah? Coba jawab dulu, biar saya nggak salah paham nih. Saya kalau dengar-dengar yang lemah-lemah nih, saya kebayang apa gitu? Lemah banget gitu. Dikuatkan sama malaikat loh. Kok bisa gitu? Seorang Tuhan harus dikuatkan sama malaikat. Bukankah dia adalah maha kuasa? Kenapa seorang Tuhan harus dikuatkan sama malaikat? Selamat! Waduh, terguncang Selametnya. Udah Selamet, kasihan saya. Saya bilang keluarkan dulu Roh Kudus dalam dirimu biar saya Di-mute sih debat sama kamu. di-mute sama pacar. Ya udah turun ya. Jadi teman-teman ya, perhatikan ya. Orang Kristen ini kan ngakunya punya Roh Kudus dalam dirinya. Saya suruh dulu mereka itu keluarkan Roh Kudus dalam dirinya dulu. Kenapa? Kalau debat sama saya babak belur, saya nggak mau, nggak enak. Saya dianggap melawan Roh Kudus gitu loh. Kenapa? Masa Roh Kudus kalah sama saya? Tolong Kristen kalau naik ke atas, dulu saya suruh kalian bawa Roh Kudus. Tapi kelakuan kalian itu mempermalukan Roh Kudus. Jadi saya minta tolong Kristen yang mau naik menghujat, tolong minta dulu Roh Kudus keluar dari badannya. Ya, tolong. Kenapa? Nggak enak saya harus bikin menampar bolak-balik Roh Kudus yang dalam diri kalian, pneuma kalian. Ya, tolong yang punya pneuma dalam dirinya kalau niatnya untuk menghujat, tolong keluarkan dulu. Supaya itu yang saya, tadi mengenai malaikat turun ke bumi untuk memberikan kekuatan ke dia. Itu kalau menurut pendeta itu apa kekuatan apa yang menurut Martin Luther itu yang berjodi 3 kali itu? Mungkin dia minta kekuatan dari malaikat, bukan ya? bukan. Hah? Ini baru jam 1 loh, kenapa udah bangun? Enggak, jam 5 di sini. Oh, di sini jam 1 di sini. Yaudah teman-teman, kita akan lanjut lagi nanti diskusinya. Sini sudah 1 jam. Saya hanya ingin menunjukkan, ketika kalian ingin menghujat, tolong suruh roh pneuma kalian keluar dari diri kalian. Karena apa?
ketika saya mau bikin kalian babak belur dengan argumen menampar bolak-balik, saya nggak ada rasa nggak enak gitu, saya nggak mau tuh. Masa saya nampar bolak-balik Roh Kudus yang ada dalam diri kalian, kan nggak enak saya kan. Saya mau menampar bolak-balik kalian aja. Jadi Roh Kudusnya tolong minggir dulu. Ya, kalau setan dalam lubang hidung kami bisa kendalikan. Saya nggak lihat kayaknya Roh Kudus yang ada dalam diri kalian nggak mampu kendalikan kalian gitu. Sekali lagi saya ucapkan ya, berdasarkan apa? Umat Kristiani mengklaim di dalam dirinya ada Roh Kudus. Tapi saya lihat Roh Kudus dalam dirinya tidak mampu mengendalikan mereka sehingga mereka gemar sekali menghujat, ngomong sembarangan, nggak pakai data. Saya ada setan dalam lubang hidungnya. Orang seperti saya bicara pakai data, bicara benar katakan benar, salah katakan salah. Artinya saya mampu mengendalikan setan supaya tidak mempengaruhi saya. Tapi anehnya kalian, Roh Kudus dalam diri kalian tidak mampu mempengaruhi kalian. Apakah saya lebih kuat daripada Roh Kudus yang ada dalam diri kalian? Saya mampu kendalikan setan. Roh Kudus kalian tidak mampu kendalikan kalian. Berarti saya lebih hebat berkuasa daripada Roh Kudus kalian. Ini silogismenya. Saya ulangi ya. Premis pertama. Roh Kudus tidak mampu mengendalikan tubuh orang Kristen karena banyak orang Kristen yang menghujat. Setan dalam tubuh Uniriva tidak mampu mengendalikan Uniriva, tapi justru dikendalikan oleh Uniriva. Maka kesimpulannya adalah Uniriva lebih kuat daripada Roh Kudus kalian. Karena Uniriva mampu mengendalikan setan, ternyata Tuhan kalian tidak mampu mengendalikan kalian. Masa saya lebih jago daripada Roh Kudus kalian, pneuma kalian? Mending saya nggak punya pneuma lah kalau gitu Itu ya. kalau mau tahu orang Kristen punya Roh Kudus itu gimana caranya ya? Ya tinggal ngaku aja kak. Kan kita nggak bisa buktikan. Dengarkan aja mereka mengaku. Kan setiap mereka menganggap Kalau di dalam diri berdebat mereka ada dekat Roh sama Kudus. mereka itu cuma diketok kepalanya nggak sakit, itu berarti ada Roh Kudus gitu. Enggak. Kan mereka itu mengaku setiap mereka dibaptis itu mereka diurapi oleh Roh Kudus. Ada dalilnya itu di kitab mereka. Jadi keyakinan itu yang mereka bawa. Mereka nggak Roh bisa Kudus itu buktikan. anti tombak nggak? Sedangkan jangankan Roh Kudus, anak aja nggak anti tombak. Mana mau Roh Kudus anti tombak? Yesus aja yang pribadi kedua Tuhannya aja nggak anti tombak. Ditombak. Oh, jadi tuh bisa juga mereka bohong-bohong bahwa ada Roh Kudus, kemasukan Roh Kudus gitu. Nah, sebenarnya logika yang saya bawa ini membuktikan bahwa mereka tuh rata-rata pendusta. Ngaku-ngaku. Mereka tuh ngaku-ngaku punya Roh Kudus dalam dirinya. Padahal ketika mereka mengaku punya Roh Kudus dalam dirinya, mereka menunjukkan bahwa Roh Kudus yang mereka anggap Roh Kudus itu adalah setan. Sama seperti mereka menuduh Yesus adalah Tuhan. Padahal yang mereka sembah itu adalah manusia yang terkutuk di tiang salib. Kayak gitu loh kak. Ngerti nggak? Jadi kayak gini. Ada orang yang menyembah setan, mengklaim bahwa setan yang dia sembah itu adalah Tuhan. Nah sama seperti mereka. Mereka mengklaim di dalam diri kami ada Tuhan. Padahal kelakuannya itu mendajal banget. Menghina, memfitnah. Nah, tapi mereka akui bahwa itu adalah bimbingan dari Tuhan. Sama seperti Lucifer lah. Lucifer itu disembah. Iya, jadi masuk akal sih nabi-nabi sama di kitab-kitab mereka di Biblos dihinakan. Itu memang perbuatan Roh Kudus sih itu ya. Bukan, jangan bilang Roh Kudus. Itu nanti kita dituduh memfitnah. Bilangnya pneuma hagios aja. Pneuma, hantu Pneuma. suci. Hantu suci. Ya memang sih perbuatan hantu sih itu ya. Hantu suci. Jadi hantu yang diklaim sebagai suci gitu loh. Sama seperti kitab karangan orang dianggap sebagai kitab suci. Sama seperti manusia yang dituduh sebagai Tuhan. Nah, ini cara mereka, teman-teman kita Kristen. Iya, Rata-rata. sama dengan nabi yang dihinakan, nabi yang Yesus yang dibikin Kebalikan, kelakuannya betul. sampai kayak nggak ada Nah. adab, manggil orang Betul. tuanya perempuan. Memang cara mereka begini ya. Orang baik mereka hinakan, orang yang buruk mereka muliakan. Contoh, mereka menuduh Nabi Daud mengambil istri orang, padahal dia adalah nabi. Kemudian mereka menuduh Yakub berdusta, padahal dia dipilih Tuhan. Tapi mereka tuduh manusia yang terkutuk di tiang salib adalah Tuhan. Nah, memang tak bolak-balik. Oten ini tak bolak-balik, ada lagunya tuh. Oten tak bola boleh. Gitu. Memang begitu, tak bolak-balik. Tak bolak-balik ya. Jadi beda dengan kita. Kalau kita yang mulia adalah mulia, yang hina adalah hina gitu. Nah, kalau di mereka kan mereka klaim di dalam diri saya ada hantu suci. Nah, tapi kan mereka menghujat. Gitu. Gitu. Memang begitu, teman-teman ya. Iya, karena hantu baru dibilang suci kan. Hantu dianggap Nah, suci. sebenarnya hantu nggak suci. Hantu yang nggak suci lah, hantu aja. Semalam itu coba nonton Hantu. filmnya Martin Luther sih, itu pendiri Gereja iya, Protestan di abad pendiri ke-16. Protestan itu Protestan. Beda lah ya. Saya mau makan siang dulu, sudah 1 jam. Nanti kita sambung lagi teman-teman dengan tema
Tetap ini dulu satu hari ini ya, kita fokus untuk tema satu hari ini, nabi palsu menurut Yesus. Jangan sampai monolog. Enggak lah, saya ini kalaupun monolog, saya basicnya data. Seandainya pun saya monolog, basicnya data. Saya menggunakan silogisme, rasionalitas, karena saya adalah seorang akademisi. Seperti yang saya katakan tadi, siapa nabi palsu menurut Yesus? Mari kita bahas. Kita bahas ini aja kok. Saya sudah buktikan. Menurut Yesus, nabi palsu itu ciri-cirinya yang pertama serigala berbulu domba. Nabi Muhammad tidak pernah nyamar-nyamar jadi orang Yahudi. Yang pernah nyamar jadi Yahudi, yang mengaku-ngaku Yahudi, Paulus. Nabi palsu menurut Yesus adalah serigala berbulu domba. Yang keturunan serigala atau Benyamin siapa? Paulus, bukan Nabi Muhammad. Nabi palsu itu membawa-bawa nama Yesus kemana-mana. Paulus, bukan Nabi Muhammad. Nabi palsu itu adalah orang yang menyeberangi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang yang menjadi jahat sama seperti dia. Siapa lagi kalau bukan Paulus? Coba saya tanya, kalau seandainya kalian bisa membantah saya berhenti membawa tema ini. Saya berhenti jadi apologet pun nggak apa-apa. Tapi kalau kalian tidak mampu membantah saya, ya kalian nangis aja. Kalian mau mencret itu nggak ada urusan sama saya nggak takut sama kalian, gitu ya. Kebenaran itu memang menyakitkan, sama seperti obat. Kalau kalian bisa menahan kebenaran itu yang menyakitkan, insya Allah kalian sembuh. Tapi kalau kalian udah nggak tahu diri, udah punya penyakit, nggak mau diobatin, ya nggak apa-apa. Kalian gelang ungu. Saya nggak apa-apa, saya nggak berniat untuk menyembuhkan kalian juga kok. Yang mau disembuhkan itu yang mau sembuh aja, ya. Yang mau disembuhkan yang mau aja. Yang akan disembuhkan itu yang mau saja. Makanya Rasulullah berkata, umatku pasti masuk surga kecuali bagian tidak mau. Ini perkara mau dan tidak mau. Oh ya, untuk terakhir saya sapa dulu, ada Baru Gultom ini, silakan. Saya sebelum makan siang. Yang mau aja ya, yang nggak mau jangan paksa saya untuk ikuti mau kalian. Oke, Baru Gultom, silakan. Silakan dibuka mic-nya, sister. Kakak Gultom, silakan dibuka mic-nya, Kakak Gultom. Halo Kakak Gultom. Kakak saya undang untuk buka mic ya, silakan dibuka mic-nya. Kakak Gultom. Halo Kakak Gultom. Kakak Gultom nggak usah takut sama saya. Saya sini membantu kakak untuk keluar dari kesalahan berpikir. Saya justru membantu kakak untuk memahami kitab kakak dengan baik dan benar. Silakan. Halo Kak Gultom. Halo. Iya, silakan Kak Gultom. Ini adalah room diskusi lintas agama, tempat saya menginjili alam semesta. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan Kak Gultom? Saya tadi tuh cuma nyimak aja di bawah tadi Uni. Oh, Kakak Gultom agamanya apa? Kristen. Oke, ada yang salah dari yang saya sampaikan Kak Gultom? Kalau masalah salah benarnya itu tergantung pemikiran masing-masing aja Uni menurut aku. Gini Kak Gultom, baik buruk boleh pemikiran sendiri, tapi benar salah itu absolut. Benar salah itu tidak bisa menurut pemikiran kita. Benar dan salah itu pasti absolut dan mutlak. Itu saran saya sih. Kak Gultom, ada yang mau ditanyakan tentang tema kita, nabi palsu menurut Yesus? Ada yang kakak mau tanyakan ke saya? Nggak ada sih Uni. Oke, Kak Gultom, kalau ada yang saya sampaikan itu bertentangan dengan keyakinan Kak Gultom saya izinkan untuk meralat dan meluruskan saya ya. Jangan takut-takut, saya tidak berniat untuk melecehkan, menghinakan, merendahkan orang Kristen di komunitas saya. Rata-rata orang Kristen sendiri yang merendahkan diri mereka di sini. Karena saya modelnya model dua sesi. Satu, menemani teman-teman untuk belajar, yang kedua menampar yang menjadi penghujat. Saya lihat Kak Gultom ini bukan tipikal penghujat ya. Saya harap Kak Gultom ini mendapat manfaat dari live saya, setidaknya semakin belajar Bible, semakin mengkaji kitabnya sendiri, sehingga ketika memang yang saya sampaikan ini salah dan bertentangan dengan agama kakak bisa meluruskan saya. Tapi ketika yang saya sampaikan ini benar, saya harap kakak tidak termasuk orang yang menolak kebenaran ya. Baik. Sehat Kak Gultom ya. Ya Uni. Salam santun, salam toleransi buat Kak Gultom. Semoga live saya bermanfaat buat Kak Gultom. Dadah. Nih keren nih kalau ada orang Kristen yang seperti ini, bagus nih. Baik, oke lah, ini yang terakhir nih. 1 jam lewat 3 menit nih. Sehat-sehat Kak Gultom. Teman-teman bersikap adil kepada saudara kita Kristen ya. Kalau dia bukan penghujat, jangan kalian nista dan hinakan, kalian berdosa nanti. Tapi kalau dia penghujat, kalian tag balas. Kalau kalian membalas bukan dengan penghujatan lagi, tapi dengan data juga.
Kenapa? Karena kita umat Islam ini diperintahkan untuk bersikap adil. Kalau ada saudara kita Kristiani dan mereka tidak menghujat agama kita, mereka tidak ada tertarik untuk membahas tentang agama kita tidak boleh zalim kepada mereka. Karena Rasulullah akan berperkara dengan kita. Karena Rasulullah yang katakan, barang siapa yang melakukan zalim kepada kaum kafir yang dilindungi, maka aku akan berperkara dengan mereka. Jangan sampai Rasulullah marah kepada kita nanti di yaumul hisab kalau kita menzalimi kaum kafir zimmi. Tapi Rasulullah mengajarkan kita untuk bersikap keras kepada kaum kafir harbi. Tampar bolak-balik udahi boleh, ya, boleh. Dengan kata-kata maksudnya, tampar bolak-balik itu dengan kata-kata. Karena mereka melawan kita dengan argumen, ya. Maka kita melawan dengan argumen juga. Contoh-contoh para kafir harbi seperti siapa? Ya, para apologet oten yang suka menipu dan menghujat. Nah, itu ludahi aja. Siapa suruh kita memperbaik sama mereka? Nggak ada. Saya nggak ada kewajiban untuk berbuat baik sama mereka, ya. Saya ludahi dengan ludah kudus saya, ya. Ludah rohani, ya. Oke, baiklah, itu tutorial menghadapi kaum pembenci Islam di Komal-Komal. Tidak perlu kembali menghujat mereka, tapi cukup kita gunakan parameter mereka untuk mengembalikannya kepada mereka. Contoh tadi, si penghujat tadi mengatakan bahwa nabi palsu itu adalah orang yang berada mendapat firman di dalam goa. Sementara tidak ada seperti itu menurut Yesus. Yesus tidak pernah mengatakan nabi palsu itu yang berada dalam goa, nggak ada. Itu adalah asumsi mereka sendiri. Dan ketika kita tanya bagaimana dengan Elia yang menerima firman Tuhan di dalam goa, langsung kalau Elia nabi asli, karena ada dalam kitabnya. Gabung. Ya, halo Bapak Leman, agamanya apa Pak Leman? Ya, Kristen. Ya, silakan Pak Leman. Saya membahas tentang nabi palsu menurut Yesus. Ada yang salah yang saya sampaikan? Oh iya. Reva, sadarlah kau. Sebenarnya ceritamu udah ada semua di apa ini, di TikTok ini. Jadi sadar kau, jangan hinang terus Kristen itu. Ya. Jadi itu saja saya bilang sama kau. Berpikir dan sadar kau jadi manusia. Kenapa jadi begini kau penghina, penghujat? Jadi sadar kau. Ya, kalau kamu urus Islam, urus saja. Ya, jangan hujatkan Kristen. Karena tahu kamu nggak ngerti kamu bagaimanapun. Itu saya minta. Tetapi terakhir bicara saya, sadar kau. Ya, sadar kau apa perbuatanmu yang dulu-dulu. Itu saja saya sampaikan sama kamu. Ya udah. Ya, saya sadar. Sekian dan terima kasih. Saya nggak pernah menghujat Kristen. Lah, gitu doang. Hit and run aja. Mika urus dulu ya. Aku mau makan siang. Mika urus. Baik, nggak kan jadi Tante kerja. Assalamualaikum. Bang Mesia sama Tante Mika atur Komal ya. Aku makan siang dulu. Udah, Bapak ini kasihan dia. Nggak apa-apa, biarin aja jadi curhat. Mungkin dia. Kalau Yesus dihinakan, terkutuk, nggak apa-apa. Bang, kak, tutup itu apanya kamera, Kak. Kakak tutup kamera. Ini hanya saya peringati saja, Jadi manusia ini harus ada kesadaran. Perbuatannya apa yang dilakukan, dia tahu diri. Ya, jadi saya tengok ini. Reva ini hanya menghujat terus Kristen. Pak Leman. Kenapa nggak bisa aku jadikan moderator Mika? Iya, jadi jangan. Saya bilang sama kamu, kalau sadar diri kau, sadar diri apa perbuatanmu, kau membawakan di umum, ya. Pak Leman, itu tante dokter itu sudah datang tuh, mau disuntik nggak? Pak Leman, bagus kita ngomong baik-baik aja. Ya. Saya nggak ngomong sama orang yang jahat itu, yang nggak tahu diri. Saya nggak mau ngomong, hanya saja saya memperingati. Ya, kalau sudah Bapak peringati, hebat Pak kamu Leman. di dalam agamamu, ya silakan. Ya, Pak Leman, jangan menghina. Pak Leman, sabar Pak Leman, tarik nafas Pak Leman, ya. Kok saya tarik nafas? Iya, maksudmu daripada apa? ditarik nyawanya. Ya gini, tarik nafas. Ini kita ngomong ini baik-baik. bukan saya hanya saya peringati. Jangan hina terus, jangan hujat terus itu agama Kristen. Berdasarkan perbuatanmu dulu,
Banyak, saya udah saya rekam semua bentar Nuni, ada perbuatannya. telepon Nuni, bentar. Ya, selamat siang. Selamat siang. Ayo lanjut Pak Leman. Saya Yuk. Ya silakan Pak Ferdinand ya. saya Kristen, Pak, saya Kristen. Iya, mau tanggapin Pak Leman kenapa? Apakah kita di sini ada penghujatan atau gimana Pak? Kalau menurut saya kita diskusi aja secara baik, walaupun mungkin keras, tapi saya pikir kalau saling menghujat ya kurang sesuai, baik dari pihak Islam maupun Kristen. Sebenarnya kan ada undang-undang tuh bisa direkam terus dilaporkan ke polisi. Kalau Unirifa menghujat dari dulu sudah masuk dia kan? Iya. Saya kira dalam batas normal ya tidak perlulah saling melapor, karena justru di dalam diskusi perdebatan itu akan menimbulkan pemahaman yang mendalam terhadap topik-topik seperti topik sehari ini. Contoh seperti apa ya, Nabi palsu menurut siapa, Yesus. Menurut Yesus iya. Kalau saya tidak, ya, saya tidak ada masalah Pak. Kalau saya, yang penting betul-betul ada dalil yang mendasar sehingga topik-topik yang dibahas itu memberi wawasan baru. Wah dan keren ini pemahaman. Pak. Bagusnya Bapak mau diskusi dengan Unirifa sih. Bapak keren pemikirannya. Ya, saya dewasa sekali. Saya mau masuk ini, mau diskusi, tapi sepertinya Unirifa lagi ada kesibukan mungkin ya. Iya sih, Mas. Hanya diskusi ya, tidak Iya, sampai. tunggu sebentar aja. Cuman Bapak keren, Bapak punya pemikiran yang maju. Biasanya orang-orang begitu orang yang sudah melanglang buana ya ke negara-negara lain ya Pak ya. Kalau saya tidak, saya mau dibenci, dikata-katai apapun ya, saya orangnya tidak gampang menyimpan dendam atau apa enggak. Iya bagus kita karena kita multi agama, multi kultur di negara kita. Kalau kita selalu ada bahan-bahan diskusi begini, membuat negara kita itu semakin maju, semakin terdepan sih sebenarnya. Iya. Kalau saya lihat perdebatan ini yang terjadi cuman kebanyakan itu di negara kita gitu, perdebatan yang ini tinggal pemerintah ngatur dengan baik dengan cara-cara kalimat-kalimat yang bagus sehingga jadikan perdebatan ini salah satu gitu untuk manusia itu bisa berpikir gitu kan. Iya. Ya, saya juga setuju seperti itu. Dan kalau undang-undang ITE kan memang dimaksudkan untuk mengatur diskusi agar ada pada poros yang bersesuaian dengan nilai-nilai Indonesia. Contoh saling menghargai, mengasihi, menghormati. Iya, itu keren loh. Karena kalau kita semakin diskusi, kita semakin pemahaman yang tadinya orang gak baca Bible, akhirnya dia baca gitu kan. Iya. Akhirnya kita semakin dekat sih, bukan semakin jauh. Kalau di negara-negara yang bilangin negara maju, mereka sudah nggak ini, jadi sudah bahkan sudah nggak baca, sudah nggak ini, jadi mereka masa bodoh gitu kan. Kalau begini kan satu sama lain saling terpanggil, saya baca Bible, saya baca Al-Quran, gitu kan. Iya. Tinggal kalau menurut saya Pak, kalau menurut saya secara iman Kristen itu, Kristus diberitakan baik dalam maksud yang salah atau yang benar, tidak ada masalah. Justru ketika Kristus diberitakan, semakin diberitakan entah dengan maksud jahat atau maksud baik, justru nama Kristus yang semakin dipuji. Itu pemahaman dasar saja. Iya, makanya jadi kan kalau sudah begitu kan akhirnya ambil buka diskusi yang baik-baik yang ini gitu kan, sehingga orang-orang di bawah bisa menambah ilmu. Itu keren tuh Pak pemikirannya, asik. Jarang-jarang orang Kristen kayak Bapak begini tuh
biasanya yang suka naik itu tantrum mereka karena mereka nggak punya ini, Pak. Mereka pikir bahwa kita berdiskusi begini itu kita menghina gitu, langsung sudah mulai tantrum gitu. Kalau Bapak punya pemikiran yang bagus. Iya. Ya, saya berharap apa yang dibahas sesuai dengan tema ini supaya mungkin kita bisa tukar pikiran. Apakah mungkin sebelum Unirifa masuk, mungkin dari pihak-pihak Muslim barangkali ada yang mungkin diskusi. Kalau saya Untuk nggak mengisi berkompeten, Pak. Coba ada di bawah, saya lihat orang-orang di bawah yang bisa bantu saya ya. Oh begitu ya. Saya nggak berkompeten. Sebentar. Ada nggak yang di bawah yang tante sudah kemana? Sebentar, Mbak. Kalau saya nggak ngerti. Mana ustadz yang di bawah naik? Tante naik, tante. Ini ada. Ini dia baik loh orangnya. Bapak ini. Di mana Tante Mika? Tante Mika sudah nggak tahu kemana. Aduh, mana dia ini sih? Kenapa dia kena ini? Bentar. Kakak kan itu. Iya, moderator. Cuman Bapak ini baik, nggak tahu Ya, tapi kemana. si Mikucluk tadi kemana dia? Aku cuma nitip komal cuma sebentar. Nggak tahu, katanya ada telepon. Bentar aku cek dulu dia. Mikucluk. Coba ngobrol santai dengan Bapak ini, Bapak baik loh. Oke. Pak Ferdinand, halo, selamat. Ini maaf ya, saya belum bisa open cam ya, Pak. Saya sambil sambil Ya, makan. selamat siang Ibu. Ya, Pak Oh, tidak Ferdinand. apa-apa, silakan makan. Ya. Ya, ini kan saya membuka tema. Jadi saya ini pendiskusi lintas agama kan. Tadinya saya mau mengimbangi dunia pendiskusian lintas agama ini karena banyak sekali umat Kristen yang membahas Al-Quran dan hadis. Nah, saya mengimbanginya untuk menjadikan diskusi ini ke ranah yang betul-betul ilmiah gitu, sesuai dengan dalil tertulis, sesuai dengan fakta dan data. Maka saya mengangkat tema nih. Kan saya sering dengar tuh Nabi Muhammad dituduh sebagai nabi palsu. Nah, saya cari tahu kriteria nabi palsu menurut Yesus itu seperti apa. Nah, jadi saya menemukan beberapa ayat, diantaranya adalah ayat yang berbunyi nabi palsu itu pertama serigala berbulu domba, dan kemudian dia adalah serigala yang buas, dan kemudian Matius 24 ayat 24 bermukjizat, kemudian membawa-bawa nama Yesus. Nah, jadi saya mengkaji itu supaya kita semua ini jujur. Kalau memang Nabi Muhammad masuk kriteria nabi palsu menurut Yesus, katakan. Kalau tidak ada, jangan dibuat-buat gitu loh. Jangan direkayasa. Perkataan Yesus jangan direkayasa. Jadilah orang yang betul-betul jujur gitu. Makanya saya mengangkat tema ini. Mungkin Pak Ferdinand ada tanggapan terkait tema ini, mungkin silakan. Mungkin saya disclaimer dulu Ibu ya, karena ini tujuannya ke Muhammad, saya takutnya kena undang-undang ITE. Ya. Nah, itu kan berbahaya bagi saya. Ya. Benar. Jadi kalau undang-undang saya sampaikan aja deh Bapak, saya baru membaca beberapa undang-undang ITE juga. Di sini Pak, undang-undang ITE ini, penistaan agama ini, kalau kita menyimpulkan yang tidak sesuai dengan keyakinan mainstream, maka kita masuk dalam penistaan agama. Mengganti firman isi kitab suci orang lain, mengolok-olok, menertawakan, mengejek, itu masuk dalam secara sengaja menista begitu, itu masuk penistaan agama. Tapi kalau kita membicarakan ada indikatornya, ada karya ilmiahnya, atau ada jurnalnya, ada literasinya seperti sumber primer, sekunder, dan juga tersier, maka itu tidak masuk ke dalam diskusi menghina. Itu masuk dalam kita diskusi akademis. Kalau memang Bapak punya bukti bahwa Nabi Muhammad memenuhi kriteria sebagai nabi palsu menurut Yesus, saya malah senang untuk tahu. Tapi berdasarkan pernyataan Yesus, bukan pernyataan doktrin dari kekristenan. Beda ya, doktrin Kristen dengan perkataan Yesus itu beda. Gitu.
Ya, tapi itu saya mau disclaimer bahwa saya tidak dalam ucapan ini saya tidak merujuk kepada Nabi Muhammad Siap, selaku keyakinan ibu dan bapak ya. Boleh, Karena boleh. yang kita bahas ini kan hanya Nabi palsu menurut Yesus, dan ini tidak merujuk kepada Muhammad ya. Kalau saya sampaikan Baik. sesuatu itu tidak merujuk kepada Nabi Baik, Muhammad. silakan Bapak representasikan pertama. Nabi Ini palsu disclaimer. menurut Yesus dan Oke. cara memahaminya dalam Kalau- Bapak, monggo. Oke, kalau nabi palsu menurut Yesus adalah orang yang pertama itu memang tidak tidak diutus oleh Allah, lalu kemudian mengatakan dia diutus oleh Allah. Orang yang kemudian di dalam pemberitaannya hanya mencari keuntungan. Terus yang Ibu sudah katakan tadi, serigala berbulu domba, atau misalnya memakai nama Yesus, itulah yang nabi palsu. Nah, ada banyak contoh yang barangkali kita bisa lihat dari apa yang menjadi hukum-hukum Tuhan Yesus, misalnya hukum saling mengasihi. Nah, jika ada nabi yang datang kemudian berbeda dengan hukum itu, tentu berbeda pula dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga nabi tersebut tentu tidak diutus oleh atau bisa berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Sebenarnya sederhana itu saja, tidak yang ribet-ribet amat. Kita mau cari pendalaman apapun, saya kira hanya seputaran itu saja kriteria nabi itu. Oke. Begitu Ibu, kalau menurut saya. Kalau boleh saya lebih dalam membuka pendapat Bapak ini, boleh saya tahu ayat yang dipakai untuk menyatakan itu apa? Kalau saya sendiri kan sudah mengkaji ya nabi palsu menurut Yesus. Yang pertama Matius 7 nomor 15, Matius 24 ayat 24, Matius 23 nomor 15. Itu yang menunjukkan bahwa adanya nabi palsu menurut Yesus. Nah, kalau yang Bapak sampaikan tadi itu merujuk kemana? Silakan dibacakan ayatnya. Lalu mari kita identifikasi nih, kira-kira siapakah orang-orang ini yang dimaksud oleh Yesus sebagai nabi palsu. Mungkin seperti itu Pak. Pertama ayatnya dulu, karena kan judulnya adalah nabi palsu menurut Yesus, otomatis pengajaran Yesus langsung gitu. Kalau Matius 7:15 kan dia menyamar sebagai domba, tapi padahal dia serigala yang buas. Yang selanjutnya Matius 24:24 dia bermukjizat. Dan Matius 23:15 dia orang Farisi, karena Yesus juga memberi peringatan akan adanya orang Farisi munafik ya. Maka dia orang Farisi yang mengajarkan agamanya ke seluruh alam semesta, lalu mentobatkan orang tersebut, lalu membuat orang itu lebih jahat daripada dia. Matius 23 nomor 15. Nah, mungkin kalau yang Bapak sampaikan tadi itu bisa kita dengarkan ayat-ayatnya biar kita cross check gitu. Silakan. Ya, sebenarnya kalau berbicara tentang nabi palsu, lebih kepada konteks apa yang disampaikan oleh Yesus pada zaman itu dan di tempat itu. Kita tidak bisa langsung tarik misalnya beberapa ratus tahun, beberapa ribu tahun ke depan. Dan ini tidak merujuk ke siapa-siapa. Nah, pada waktu itu misalnya kita lihat saja dari Matius pasal 7 itu Matius pasal 7 itu kan bicaranya tentang kriteria-kriteria orang yang munafik ya. Termasuk mungkin para nabi yang menganggap dirinya adalah nabi. Nah, kriteria-kriteria yang disampaikan di Matius 7 mulai dari 10, 15 sampai 20 sekian itu jelas merujuk kepada orang-orang Yahudi yang beraliran Farisi. Nah, orang-orang Farisi di sana ini orang-orang yang adalah golongan yang paling munafik di kalangan orang-orang Yahudi. Kan ada kalangan Farisi, ada Selot, ada Eseni, ada beberapa aliran di dalam orang-orang Yahudi. Nah, orang Farisi inilah orang yang paling keras di dalam menerapkan hukum Taurat pada waktu itu. Hanya saja beban-beban yang mereka terapkan ini mereka sendiri tidak pikul. Makanya Tuhan Yesus mengkritik mereka bahwa mereka ini dari luar ini penampilannya, minta maaf ya, penampilannya memakai sorban, memakai gamis, karena orang Yahudi kan begitu dulu ya. Kalau mungkin Ibu pernah nonton film Tuhan Yesus, orang ada Yahudi tidak sorbannya, pakai ada sorban. gamisnya, selalu setahu berdoa saya di enggak, Pak. pinggir-pinggir jalan. Sorry Pak, mereka tidak pakai sorban karena mereka punya alat Ada di sendiri. dalam imamat. Enggak, bentar, saya harus luruskan dulu ya. Sorban itu pakaian orang Arab, Ya, Pak. entah itu Orang apa Yahudi namanya, itu- tapi di Iya. dalam imamat ketentuan Enggak, itu biar ada. tidak ada opini penggiringan Iya, iya. ya, Pak. Tapi Oke, saya ke oke, poinnya oke. ini, Pak. Tapi Berarti Pak, bentar. Oke. Saya akui Bapak Iya, iya, jujur oke. mengatakan bahwa orang Farisi itu munafik, betul? Mhm. Jadi kalau ada orang Farisi mengaku bertemu Yesus, Iya, Bapak betul. percaya nggak?
Kalau ada orang Farisi mengaku bertemu Yesus, Bapak percaya nggak? Munafik dalam hal perbuatannya. Kalau bertemu ya, kalau mereka bertemu ya bertemu. Jadi bahkan mereka mau membunuh Yesus. Tadi kan ketika Bapak mereka bilang, bertemu. Bapak Itu kan betul bilang itu. gini, Bapak kan bilang gini, Yesus mengajarkan supaya tidak percaya kepada orang Farisi, benar nggak? Hati-hati dengan kemunafikan Farisi, itu ajaran Yesus supaya tidak mengajar- percaya sama orang Farisi, benar nggak? Iya, betul. Nah, tiba-tiba ada orang Farisi ngaku-ngaku utusan Yesus, Bapak percaya Jangan nggak? percaya kepada ragu orang Farisi. Nah, jadi kalau ada orang Farisi yang mengaku-ngaku bertemu Yesus, Kalau supaya Yesus masuk mengaku surga, utusan Yesus. Bapak percaya nggak? Ya tergantung dia melakukan sesuai dengan perintah Yesus apa tidak. Karena itu Matius pasal 7 kan berbicara tentang itu. Apakah dia sesuai dengan perintah Yesus apa tidak. Kalau tidak ya Dari kita mana tidak Bapak percaya tahu? juga. Dari mana Bapak tahu kalau yang disampaikan itu perintah Yesus? Sementara Yesus sudah katakan orang Farisi itu munafik. Sementara Yesus mengajarkan supaya hati-hati dengan pengakuan orang Farisi. Saya cuma tanya ini aja, Farisi Bapak ini kan sebagai orang. Sebentar dulu, enggak, bukan itu poinnya. Gini loh Pak. Yang saya tanya itu, ketika Yesus Ya. mengajarkan untuk hati-hati dengan ragi Oke. Farisi, supaya tidak gampang percaya dengan orang Farisi, tiba-tiba ada orang Farisi mengaku-ngaku bertemu Yesus, padahal Yesus sudah ke surga, konon katanya. Bapak termasuk percaya atau tidak? Kalau ada orang Farisi mengaku bertemu sementara Yesus sudah naik ke surga, tentu tidak lah Pak. Tidak percaya. Itu Bapak percaya nggak sama Paulus? Kecuali sebelum dia naik dia bertemu dan saya Bapak percaya percaya sama kepada Paulus bahwa Kan Paulus bertemu Yesus setelah Yesus naik ke ya, surga. perjumpaan dia betul. Terus kenapa Bapak percaya? Kan Bapak sendiri yang bilang kalau dia itu mengaku bertemu Yesus Ya, setelah karena dia naik ke Yesus surga, Bapak nggak percaya? Iya. Kalau dia memang berjumpa dengan Tuhan Yesus, ya kita harus percaya. Ya, dari Tapi mana kalau Bapak dia tidak tahu? pernah berjumpa Ya, dari lalu mana? kemudian Bentar dulu. Dia mengaku pernah berjumpa. Dari mana Bapak Ya. bisa memastikan dia pernah berjumpa? Karena apa? Yesus sudah bilang, hati-hati orang Farisi itu penipu, munafik. Kedua, dan dia mengaku bertemu Yesus setelah Yesus naik ke surga. Nah, tadi Bapak sudah bilang Bapak tidak akan percaya. Tapi kenapa Bapak jadi percaya? Kan Bapak tidak konsisten. konsisten, hanya saja berbeda konteks ya berbeda pula kita harus menjawabnya. Itu yang tidak bisa kita samakan antara orang yang betul-betul berjumpa dan orang yang tidak pernah berjumpa. Dari mana Ya, Bapak Paulus bisa kan memastikan? memang pernah berjumpa dengan Tuhan. Ya, dari mana Bapak bisa membuktikan kalau dia pernah berjumpa? Karena Yesus berkata dalam Matius pasal 24, Nabi palsu itu juga bermukjizat. Dan dia mengaku-ngaku bertemu Yesus setelah Yesus naik ke surga. Dan orang ini orang Farisi. Ada berapa kuat ya indikator? Bapak baca Matius 7 nomor 18. Coba Bapak baca Matius pasal 7 nomor 18. Silakan. Ini kan tadi coba. Ibu bertanya apakah Paulus pernah. Ya, itu kan pengakuan Saya dia. pakai- Itu kan pengakuan dia. Jadi dalam- Sementara kan Yesus, Bapak Pengakuan, ngerti nggak sih? pengakuan dia, sebentar Bu, sebentar, sebentar ya. ya. Pengakuan dia yang dicatat oleh Dr. Lukas di dalam Kisah Para Rasul bahwa ketika Paulus mau mencari-cari orang yang percaya sampai ke Damsyik, maka Yesus itu dia menampakkan diri kepada Paulus dan menyampaikan bahwa dia kemudian dipertobatkan dan menjadi rasul di situ. Jadi bukan Paulus yang mengaku-ngaku, tapi oleh kesaksian Lukas yang menulis bahwa memang Yesus itu berjumpa dengan Paulus. Maksudnya Lukas melihat sendiri gitu. Ada kan beberapa juga dengan pasukan-pasukan Paulus juga kan ada di situ. Kita cuma bicara dimana- tentang Lukas, kita jangan kemana-mana. Kan Bapak yang bilang, Lukas yang membuat kalau Yesus bertemu dengan Ya. Paulus itu dia yang membuat pertanyaannya, Lukas melihat sendiri gitu. Kemungkinan besar sih tidak, tetapi oleh kesaksian Nah, terus Paulus dari mana dan para Bapak? murid lain yang Berarti ketika Paulus Bapak berjumpa, ini, Pak, berarti Bapak lagi-lagi menjadikan kesaksian Paulus sendiri, Pak. Walaupun ditulis sama Lukas kah, siapapun penulisnya, tetap pengakuan ini hanya datang dari Paulus. Coba tunjukkan satu nama orang yang menyaksikan secara Begini, langsung Bu. bahwa yang bertemu dengan Paulus adalah Yesus. Sebutkan satu nama aja, Pak. Silakan.
Kalau ibu mencari seperti itu, memang tidak ada di dalam kisah Rasul itu dicatat. Tapi kalau kita melihat rentetan kejadian, bahwa setelah Paulus itu berjumpa dengan Tuhan dan matanya kan kemudian menjadi buta, tidak bisa dapat melihat. Lalu kemudian dia masuk di kota Damsyik dan ada satu. Izin maaf. Bapak, saya itu berpijak kepada perkataan Yesus. Hati-hati dengan kemunafikan orang Farisi. Yang Bapak terima ini adalah pernyataan orang Farisi munafik. Yesus sudah mengingatkan berkali-kali. Hati-hati. Setelah Yesus naik ke surga, akan banyak muncul nabi palsu menggunakan nama Yesus, mengaku-ngaku sebagai domba padahal serigala yang buas, dan dia akan mentobatkan orang mengikuti agamanya, lalu menjadikan pengikutnya sebagai orang terjahat di sepanjang masa. Nah, saya tadi sudah bertanya kepada Bapak, kalau ada orang Farisi mengaku sebagai Rasul, Bapak terima nggak? Enggak. Kalau ada orang Farisi ngaku-ngaku bertemu Yesus setelah Yesus naik ke surga, Bapak terima nggak? Enggak. Tapi ternyata Bapak bantah dengan Bapak menerima Paulus yang adalah orang Farisi mengaku bertemu Yesus ketika Yesus sudah tidak di bumi. Bapak terima dia karena dicatat oleh katanya Lukas. Maka Bapak kontradiksi dengan diri Bapak sendiri, Pak. Silakan. Bukan kontradiksi, konteksnya tadi saya bilang konteksnya itu kan Matius pasal 7. Orang-orang atau orang Farisi yang sementara berbicara dengan Yesus. Mereka di pasal 7 itu jelas orang-orang Farisi yang munafik. Tapi juga tidak semua orang Farisi munafik. Ada juga misalnya Simeon ketika. Bentar. Berarti Yesus mau mengatakan tidak semua orang Farisi munafik. Kita coba tunjukkan dalilnya kalau Yesus mengatakan itu. Tapi hanya di dalam. Lah kalau cari begitu yang tidak ada. Nah, Bapak dari tadi setiap yang Bapak ucapkan itu adalah doktrin kekristenan, Pak. Kenapa Bapak mengatakan ini? Karena Bapak menerima bukan doktrin. Bapak arti konteks apa? Coba dijelaskan ke saya. Definisi konteks itu apa? Coba. Gini. Konteksnya adalah di mana Yesus berbicara dengan orang-orang Farisi di Matius pasal 7 itu. Jadi, nah mereka ini kan semuanya memang. Sebentar. Pak, itu yang Bapak bicarakan itu Matius 7:15 sampai 21 ya. Konteksnya Yesus bicara kepada orang Farisi. Ya. Nah, kata Yesus apa di situ? Matius pasal 7 nomor 15 sampai 21. Yesus bicara kepada orang Farisi mengingatkan bahwa orang Farisi adalah munafik gitu. Iya, jadi Yesus memperingati orang Farisi gitu. Karena bahwa ada orang Farisi munafik. Iya. Coba Bapak jelaskan ke saya. Coba Bapak baca sekarang perikop ayat Matius pasal 7 nomor 15 sampai 21. Silakan Bapak baca sekarang juga. Bapak salah, Pak. Silakan. Aduh, bahaya Bapak ini. Saya gunakan satu HP. Nanti kalau saya keluar, suara saya masih bisa kedengaran apa tidak? Enggak, saya gini aja. Saya minta Bapak baca sendiri aja, nanti baru jelaskan ke kami. Baca perikopnya dan coba Bapak lihat kepada siapa Yesus bicara seperti itu. Apakah kepada orang Farisi atau kepada murid-muridnya? Silakan. Maaf teman-teman ya, saya sambil makan siang ya. Jadi tadi Bapak kita yang terhormat ini, Bapak Ferdinand, itu jujur di awal, tapi ngeles di akhir. Maaf ya, kata-kata ini saya gunakan. Dia sudah mengatakan dia tidak akan percaya kepada Farisi, apalagi Farisi yang mengaku-ngaku bertemu Yesus setelah Yesus naik ke surga. Kriteria 2 itu dipenuhi oleh Paulus. Nah, tapi karena Bapak ini menerima kitab yang terkanun dan ada surat-surat Paulus di dalamnya, ya dia terpaksa harus membela Paulus sebagai nabi, sebagai utusan Tuhan. Walaupun bertentangan dengan pernyataan Yesus. Jadi nggak masalah sih, saya menghargai kok Bapak Ferdinand karena dia tidak menghujat, beliau baik. Cuma Oke, saya sudah baca. Ya, Oke, saya sudah baca. Ya, konteks kepada memang siapa? Kalau kita lihat di situ adalah kalangan pada para murid. Para murid di situ ya. Jadi harus diperbaiki tujuan salah ya. Silakan. Oke. Ya. Oke. Kalau saya salah saya akui, tapi tujuan dari pembicaraan itu adalah orang-orang Farisi, di mana ragi orang Farisi itu berbahaya bagi para pendengar Yesus atau orang-orang yang percaya kepada Yesus. Saya tanya, pada waktu Yesus mengajarkan untuk tidak percaya kepada orang Farisi, Paulus pada waktu itu sebagai Farisi atau bukan? Sebagai Farisi. Nah, tapi ingat ya, konteks Paulus juga berbeda dengan Yesus.
Enggak, kita tidak bicara konteks Iya, Paulus, kita bicara Paulus- konteks ayat itu. Konteks ayat itu Yesus sedang memperingatkan ada penyesat dan pengajar palsu yang mereka itu berasal dari orang Ya. Farisi. Iya, dia sampaikan begitu. Dia maka bilang ketika Bapak masuk akal nggak gini? hati-hati. Bapak masuk akal nggak kayak gini? Yesus memperingatkan pengajar itu adalah serigala berbulu domba, dan dia adalah orang Farisi. Tiba-tiba ada nabi, ada utusan Yesus yang adalah orang Farisi dan mengaku sebagai domba, padahal dia adalah Farisi. Ini masuk akal nggak Yesus di sini? Apakah Yesus mau sengaja menyesatkan hambanya? Ini sama kayak saya begini, Pak Ferdinand, hati-hati dengan perempuan sundal ya. Perempuan sundal itu nanti pakai baju warna pink, sementara perempuan sundal itu nanti rambutnya panjang. Tiba-tiba ada perempuan berbaju warna pink, rambutnya panjang. Saya bilang, Pak Ferdinand, itu adalah orang baik-baik Pak, terima dia sebagai teman Bapak. Saya ODGJ Pak namanya itu Pak. Sudah saya peringatkan Bapak tadi, Pak, nanti pesundal itu bajunya tidak warna bisa pink. begitu. Nah ini Pak, kalau Bapak bisa Yesus bantah bilang, saya, gini. Enggak, Dengar dulu. bentar Bro. dulu. Saya cuma Dengar dulu, membawakan Bro. analogi biar Bapak paham. Saya bilang sama Bapak, Pak, hati-hati ya Pak. saya tahu bahwa akan datang seorang pencuri. Kok Uni tahu? Saya kan dapat ilham dari Tuhan. Bapak percaya sama saya. Kemudian saya bilang, pencuri itu ciri-cirinya gini loh Pak. Satu, ciri-cirinya pakai baju warna pink. Kedua, rambutnya panjang. Tiba-tiba ada orang berambut panjang baju warna pink datang ke Bapak. Saya bilang, oh itu bukan pencuri, tapi itu orang asli, orang baik. Berarti saya ODGJ karena sudah memperingatkan Bapak tapi melanggar peringatan saya sendiri. Itu namanya saya tidak waras lagi gitu loh Pak. Makanya saya wajib masuk pasung. Saya peringatkan Bapak, tiba-tiba saya langgar sendiri. Kan aneh gitu. Gitu Pak. Masa Bapak mau menuduh Yesus begitu? Yesus sudah peringatkan, hati-hati dengan Begini orang ya, Farisi. Tiba-tiba pilihannya adalah orang Farisi. Yesus sudah peringatkan, hati-hati segala berbulu domba. Tahu-tahu utusannya mengaku-ngaku. Ini Saya ngeri sudah loh. dengar Ibu dari tadi bicara. Saya dengar ada Ibu bicara, kesempatan lah untuk saya bicara supaya kan lebih enak gitu. Jadi gini, dalam Matius 7 ayat 15 itu kan Yesus berkata waspadalah. Kata waspadalah itu bukan berarti secara universal bahwa Yesus menuduh mereka itu adalah orang-orang yang munafik secara keseluruhan. Jadi waspada kepada mereka-mereka yang kebanyakan dari mereka itu memang munafik. Tapi ada juga orang-orang Farisi itu dengan hati yang tulus. Makanya ketika Yesus ditangkap itu kan terjadi perpecahan di dalam anggota Sanhedrin, di mana ada yang mendukung kan ada juga yang membela. Nah, yang mendukung ya Di mana tentu itu Pak bisa yang kita mendukung? kategorikan sebagai Pak, coba tunjukin satu saja orang Sanhedrin yang mendukung Yesus Pak. Satu aja Pak. Nggak usah banyak-banyak. Satu aja. di dalam proses penyaliban ya, itu mana, ada di mana? dalam Matius. Hanya saja kalau sebentar. Carikan ayatnya Pak. Saya baru tahu nih ada Sanhedrin yang membela Yesus Pak. Ini menarik ini ya. Ini info baru nih. Saya lagi makan teman-teman ya. Si mie kucluk mana ini mie kucluk ini? Kok nggak naik-naik dia mie kucluk ini? Jadi teman-teman, saya menghormati Bapak Ferdinand. Biarkan beliau menjelaskan imannya karena beliau orang yang sopan, santun, baik, tidak menghujat agama Islam. Cara kita bertoleransi kepada beliau ya kita biarkan saja beliau menjelaskan. Tapi kalau memang salah ya kita harus katakan salah. Nanti ayat terakhir saya kasih kepada Pak Ferdinand supaya Bapak Ferdinand bisa merenungkan ya keyakinannya. Jadi kita tidak berhak untuk memaksa orang untuk ikut paham kita, tapi kita berbagi wawasan. Terlepas dia menerima atau tidak, itu bukan urusan kita ya. Karena Bunda Gembala tugasnya hanya menjadi teman, berdiskusi, bukan memaksakan pendapat. Di Islam dikatakan la ikraha fid din, ya. Ya, dan teman-teman harus tahu Matius 7:15 itu ayat yang sangat-sangat eksplisit, tidak bisa terbantahkan bahwa Yesus menciri-cirikan nabi palsu itu seperti apa. Oke, saya makan dulu teman-teman, dilanjut kita dengarkan Pak Ferdinand dulu ya, mencari data. Ada orang-orang Farisi yang membela Yesus ya. Mungkin saja pada waktu Yesus dibela itu salah satunya adalah Paulus, sehingga dialah yang dimaksud sebagai orang yang tidak termasuk munafik ya, begitu.
Bang Mesia, Bang, ngomong-ngomong dulu lah Bang, biar nggak diam-diam aja kita, aku sambil makan nih. Cari tante sana. Orang lagi tidur di sini di bangunan. Bukan di bangunan, dibangunin. Ini orang udah nggak bisa bahasa Indonesia lagi nih. Di bangunan, dibangunin. Katanya Sumpah Pemuda berbahasa satu bahasa Indonesia, tapi mengkhianati bahasa sendiri. Dibangunin, bangunan. Memang tante lagi kerja di bangunan. Nih mie kucluk nih lama kali nih ditunggu-tunggu nih. Potong gaji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tante, bahas ya Matius 7 15 sampai 18 19 21 ya. Itu tema kita ya. Matius 7 tentang nabi palsu. Nanti tekankan Pak Ferdinand. Kan Bapak ini bilang tadi gini tante. Aku tanya sama Bapak ini, Pak, Yesus memperingatkan Bapak supaya hati-hati dengan orang Farisi. Iya, kata Bapak itu. Aku tanya lagi sama Bapak ini, kalau saya, bentar ya Pak, saya jelaskan dulu kepada sekretaris saya dulu ya. Nah, terus aku bilang begini, kalau ada orang Farisi ngaku-ngaku ketemu Yesus, Bapak percaya nggak? Tadi Bapak bilang tidak. Apalagi kalau dia ngaku-ngaku ketemu Yesus setelah Yesus naik ke surga, tidak. Terus kalau Paulus gimana Pak? Oh, saya percaya kalau Paulus, karena ada orang Farisi yang tidak munafik, karena ada yang membela Yesus. Nah, Bapak ini lagi cari data. Ada Sanhedrin yang pernah membela Yesus. Iya, sudah dapat. Bentar. Nah, setelah itu, aku juga mau membuktikan bahwa Paulus itu tidak bisa diterima karena pernyataan Yesus di Matius pasal 7 nomor 18 Mika. Nanti suruh Bapak ini baca Matius 7 18 ya. Tuh, silakan, dilanjut. Oke, di mana yang Bapak Ya, katakan jadi- di Sanhedrin itu mendukung? Tuh. Jadi Lukas 23 ayat 50 sampai 51 itu namanya Yusuf dari Arimatea. Dia juga merupakan anggota Sanhedrin dan tidak mendukung keputusan mayoritas anggota yang lain terhadap Farisi nggak hukuman Pak? yang diberikan. Yusuf Arimatea itu Farisi nggak? Ya, anggota Sanhedrin itu Iya, otomatis anggota Farisi. Sanhedrin itu belum tentu Farisi, kan ada beberapa. Coba saya minta data kalau Yusuf Arimatea itu adalah Farisi, Pak. Farisi itu kan golongan yang tidak mungkin, kalau kita sekarang kan harus, kalau misalnya Farisi saya itu kan anggota PDI pun. Genom. Iya, saya tahu, Pak. Misalnya ini, Pak. MUI itu terdiri dari Muhammadiyah dan NU. Iya. MUI itu terdiri dari Muhammadiyah dan NU. Sementara yang kita bahas itu adalah peringatan Yesus bukan tentang Sanhedrin, tapi tentang Farisi. Nah, yang harus Bapak tunjukkan adalah yang membela Yesus ini adalah orang Farisi, sehingga terbukti bahwa ada Farisi yang berkemungkinan dia bertobat. Nah, kalau Bapak bilang Yusuf Arimatea, pertanyaan saya, Paulus ini termasuk Farisi yang baik atau Farisi yang jahat sebelum dia mengaku-ngaku bertemu Yesus? Silakan. Ini Paulus atau Yusuf? Paulus ya? Sebenarnya kan Paulus, yang oke. kita bahas ini sebenarnya bukan Bagi Yusuf. Paulus, Sebenarnya gini loh Pak, konteks yang kita bahas ini bukan Ya, oke, bukan oke, Yusuf oke. Arimatea, karena Yusuf tidak pernah mengaku-ngaku sebagai orang yang bertemu dengan Yesus. Yang kita bahas ini adalah orang Farisi yang mengaku-ngaku bertemu dengan Yesus setelah Yesus naik ke surga, bernama Paulus. Tadi Bapak membawakan Yusuf Arimatea karena Bapak ingin membela bahwa Iya. ternyata ada orang Farisi yang membela Yesus. Ternyata bukan Farisi tapi Sanhedrin. Sama seperti MUI, terdiri dari NU dan Muhammadiyah. Bukan berarti semua MUI itu gini, NU. gini. Itu loh Pak, ngerti nggak? iya jelas apa namanya itu berbeda analogi yang Ibu pakai. Tapi anggota Sanhedrin itu otomatis orang-orang Farisi karena mereka ini yang menjadi apa ya semacam penggerak di dalam menjalankan hukum Taurat pada waktu itu. Itu saja kok, tidak ada. Termasuk juga Paulus, dia juga adalah apa namanya sementara belajar tentang hukum-hukum Taurat dari Gamaliel ketika dia mau mencalonkan juga sebagai anggota Sanhedrin. Dan dia bagi Paulus begini ya, sebenarnya bagi Paulus ketika dia
kalau ibu katakan Maaf, apakah dia maaf, orang jahat? izin. Sebentar begini, Ibu. Saya belum Enggak, pembicaraan saya belum Bapak selesai. tadi itu Izin saya- sangat-sangat tidak ada data, Pak. Tidak semua Sanhedrin itu Farisi, Pak. Tapi ada Farisi yang jadi anggota Sanhedrin, satu. Yang kedua, kalau Bapak bicara tentang Paulus, Oke, gini, coba Ibu bantah. Coba Ibu bantah Sebentar anggota dulu. Sanhedrin mana yang bukan orang Farisi. Ya saya nggak tahu sama Coba Ibu anggota Sanhedrin, bantah Pak. dengan data Nanti bahwa saya kasih Bapak, bentar. Saya fokus ke sini, Pak. Kita jangan lari ya. Saya mau tanya, yang Ini diperingatkan oleh Yesus kan itu jadinya Pak, Bapak dengar baik-baik, Pak. Jadi yang diskusi diperingatkan Yesus. ngawur ini kalau begini, Loh, kalau minta kok data. ngawur? Enggak, Bapak ngasih saya data, itu pun juga Iya. nggak ada. Tunjukkan kepada saya bahwa Sanhedrin semuanya Farisi. Bapak yang tunjukin data, karena itu argumen dari Bapak. Nah, saya mengatakan Memang begini. orang Sanhedrin itu Farisi. Mana Mereka datanya? menjalankan Taurat. Mana datanya Orang semuanya? gini. Farisi. Pak, tidak semua, Pak. Sanhedrin Ibu, itu juga ada saya orang tanya dulu, Saduki, Pak. gini, Saduki juga ada, Farisi Pak. itu apa sih? Farisi Menjalankan itu Taurat atau teologi. membatalkan Taurat? Bentar, Pak. Bang Mesia, bentar. Itu nanti melompat. Dengar, Pak ya. Sanhedrin adalah salah satu lembaga orang-orang Yahudi, dan Bapak harus tahu Farisi ini adalah denominasi dalam Yahudi yang percaya hari kebangkitan. Dan ada satu lagi yang namanya Saduki. Saduki itu justru kebalikan dari Farisi. Yang saya tanya itu adalah yang diberikan peringatan kepada murid-murid Yesus itu adalah A. Sanhedrin, B. Farisi, C. Saduki. Siapa menurut Yesus yang munafik? Sanhedrin, Saduki, atau Farisi? Yang kita bahas ini. Datanya, hati-hati dengan Orang-orang bagi Farisi, orang-orang Nah, Farisi. maka yang saya minta itu adalah orang Farisi. Sementara Bapak sedang membicarakan orang Farisi yang adalah Paulus. Nah, pertanyaan saya, Paulus ini Farisi yang membela Yesus atau Farisi yang menolak Yesus waktu Yesus belum ke surga? Silakan dijawab. Jelas dia adalah orang yang menolak Yesus. Nah, kenapa Bapak bawa-bawa Yusuf Arimatea? Apa urusannya? Nah, ketika si Paulus ini adalah Kan Ibu enggak. yang tanya tadi. Kan Ibu yang tanya. Iya, saya ingin bertanya itu untuk Makanya saya membuktikan bawa-bawa bahwa dia. ada kemungkinan orang Farisi yang bertobat menjadi utusan Yesus. Maka bukan Yusuf Arimatea orangnya, nggak ada kaitannya dengan Yusuf Arimatea. Bukti itu tidak cukup benar menunjukkan bahwa Paulus ini probabilitasnya ada terpilih menjadi pengikut Yesus. Nah, sekarang Bapak baca Matius pasal 7 nomor 18. Ini ayat terakhir. Saya tidak mau bertele-tele. Silakan Bapak baca Matius pasal 7 nomor 18. Inilah ayat yang secara jelas mengatakan bahwa Paulus tidak layak sebagai seorang utusan Yesus. Silakan. Teman yang sulit itu jujur, teman-teman ya. Wah, ini- Silakan baca Matius pasal 7 nomor 18, silakan dibaca kuat-kuat. Oke, sudah saya baca itu, Bu. Sudah. Kan diulangi, Pak, biar kita tahu. Atau Mika Bentar, bantu perlihatkan bapaknya data. Bentar Pak, saya bantu Bapak deh. Mika bantu liatin Oke, bapaknya tolong Matius dibaca pasal 7 nomor 18. Oke. Bentar Pak, kita bantu Bapak aja deh. Kita bantu Bapak ya. Ya silakan, tidak apa-apa. Karena saya menggunakan satu HP, jadi kalau saya buka Alkitab tertutup ini TikTok. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik, atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Nah, pertanyaan saya adalah, ini masih bicara tentang konteks nabi palsu ya, karena itu Matius 7:15 itu satu perikop tentang penyesat. Pertanyaan saya, Paulus ini sebelum mengaku bertemu Yesus, pohon baik atau pohon buruk, Pak? Oke, saya jelaskan, tolong Ibu tenang supaya bisa. Saya tidak minta penjelasan, saya Kalau minta misalnya jawaban saya singkat. bicara lalu. Belum Oke. dijawab dulu, baru dijelaskan. Paulus pada waktu sebelum mengaku bertemu Yesus, pada saat Yesus bicara ini, dia termasuk pohon baik atau pohon buruk? Bagi orang-orang Farisi atau imam-imam besar, orang anggota Sanhedrin, dia baik. Tapi bagi Yesus itu tidak. Itu Saya saja. tanya itu bagi Yesus, bukan bagi orang Farisi, Pak. Kenapa? Karena Yesus yang bicara di sini. Oke. Bagi
Iya, oke. Bagi Yesus, dia tidak sesuai dengan hukum Yesus, yaitu kasih. Kan, yang saya tanya Jadi itu tidak dia sesuai, itu pohon saja. baik atau pohon buruk, Pak? Itu aja, Pak. Ya Allah. Sebelum Sebelum dia mengaku bertemu bertobat, dia tidak Yesus. baik. Nah, Setelah- kata Yesus itu mungkin tidak pohon Sebelum buruk dia berbuah baik. bertobat. Ya. Nah, kata Yesus mungkin tidak pohon buruk berbuah baik. Kata Yesus, kalau misalnya pohon yang buruk tidak akan menghasilkan perbuatan baik. Nah, Itu menurut jelas, Bapak, Paulus itu yang betul pohon itu. buruk, ya kata Yesus kan tidak mungkin pohon buruk berbuah baik. Kalau menurut Bapak, ya, Paulus yang pohon buruk mungkin nggak berbuah baik. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.